Baik, jadi ini materi tentang vektor dan kalkulus vektor ya, modul 12. Jadi kalkulus vektor ini dipelajari karena banyak kuantitas fisik, gaya, kecepatan, dan percepatan itu dinyatakan dengan vektor. Jadi ini contoh untuk yang kekuatan material ya, untuk menentukan titik berat seperti itu juga eh, diaplikasikannya menggunakan vektor, dan gaya-gaya ini kan itu juga merupakan vektor. Jadi tidak hanya ada nilainya saja, tapi ada arahnya, yaitu menggambarkan kuantitas fisik, geometris, dan hubungan-hubungannya. Kemudian apa itu vektor? Jadi dibedakan antara skalar tadi sudah dan vektor ya. Jadi skalar besaran yang hanya mempunyai nilainya saja atau besarnya saja tanpa mempunyai arah. Contohnya panjang, luas, suhu, massa, dan waktu ya. Jadi nilainya ya panjangnya berapa, tidak perlu ada arahnya. Kemudian dia disebut vektor jika besarannya itu mempunyai besar dan juga arah ya. Contohnya adalah gaya tadi. Jadi selain ada berapa besarnya force-nya, ada juga arahnya kemana. Percepatan, kecepatan, dan juga pergeseran. Jadi contohnya, ini vektor-vektor itu juga sering digunakan dalam permainan ya. Contohnya Angry Bird ini atau yang lain-lainnya juga sama. Jadi ada posisi, kemudian ada suatu besarannya seperti itu. Jadi contohnya, jadi untuk permainan ini kan untuk apa? Menghancurkan konstruksi di sini ya. Kita merempahkan burungnya itu. Nah, itu kan selain ada kita tentukan kecepatannya ya dengan ditariknya berapa besar, itu juga kan ada arahnya yang kita tentukan ya. Apakah lebih ke atas, lebih ke bawah seperti itu. Jadi selain ada besarnya kecepatannya, nilainya ada juga arahnya. Nah, kemudian vektor itu ada titik awalnya, titik awal vektor atau titik asal garisnya di sini, kemudian ada titik akhir garisnya atau titik ujung vektornya. Kemudian kumpulan-kumpulan garisnya itu dengan panjang dan arah tertentu itu membentuk suatu namanya vektor. Nah, kemudian dinyatakannya dengan seperti ini. Kalau tadi matris kan biasanya hurufnya besar ya, ini vektor hurufnya kecil, kemudian uh, vektor A berarti huruf A-nya kecil, kemudian ada tanda panah di atasnya. Seperti itu. Kemudian bisa juga dinyatakan dalam sistem koordinat Kartesius yang 2 dimensi X dan Y, kemudian bisa juga 3 dimensi X, Y, dan Z. Komponennya ada A1, A2, dan A3. Misalkan seperti ini, ada jarak tertentu terhadap koordinat asalnya ya. Misalkan A itu adalah 111, jadi jarak 1 itu dari titik koordinat di sini, titik pusatnya. X-nya 1, Y-nya 1, kemudian ininya juga 1. Nah, kemudian penggambarannya itu dari sini, titik ujungnya ke 111 seperti ini. Nah, jangan lupa di sini ya, karena penggambarannya seperti ini berarti dari sini panjang satunya itu atau panjang ininya itu dari sini ya. Dari sini sampai sini. Jadi bukan dari sini nanti lurus ke sini ya. Hingga titiknya di sini vektor kalian gambarnya vektornya aduh. Dari sini ke sini. Jadi bukan seperti itu. Tapi ada seperti ininya. Jadi panjang vektor A ini adalah akar dari jumlah kuadrat dari komponen-komponennya kemudian diakarkan. Jadi 1 kuadrat, 2 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat, ini juga 1 kuadrat, kemudian diakarkan. Jadi panjangnya juga menjadi akar 3 ya. Nah, kemudian ini jarak titik dari misalkan P, X1, X2 dengan Q, X2, X1, jaraknya adalah jadi selisih dari X-nya
dikuadratkan ditambah dengan selisih dari Y-nya dikuadratkan kemudian diakarkan. Itu adalah jaraknya antara satu titik dengan titik yang lain. Kemudian misalkan ada suatu vektor PQ di mana itu adalah dari titik P, titik ujung awalnya P, kemudian titik ujungnya Q ya. Nah, vektor PQ-nya itu adalah titik ujungnya dulu, jadi Q, titik Q dikurangi dengan P ya. Jadi X2 dikurangi dengan X1, terus kemudian jika dicari panjangnya, berarti nanti ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat, kemudian diakarkan. Jadi didapat panjang dari vektor PQ. Kalau nilai dari vektor PQ ya hanya X2 minus X1, Y2 minus Y1. Itu vektornya. Kemudian ini juga sama seperti matriks ya, karena ini kan matriks baris. Vektor A, vektor B dia akan sama jika A1 sama dengan B1, A2, B2. Kemudian penjumlahan juga sama seperti itu dan dia bersifat komutatif dan juga asosiatif. Kemudian kesamaan dua vektor, contohnya vektor MN dan vektor OP ini apakah dia sama atau tidak, kita cari ya komponen vektor MN itu berarti N dikurang titik N dikurangi dengan M ya. Titik N-nya adalah 6, minus 2, M-nya 25. Kemudian ini vektornya adalah 4, minus 7. Kemudian vektor OP titik P dikurangi titik awal 0, 0,0 di sini yaitu 4, minus 7. Jadi walaupun dia posisinya berbeda ya, di sini ada di sini, ini di sini, tapi dia vektor ini sama karena dia mempunyai nilai koefisien vektor yang sama juga. Jadi vektor ini dan ini itu sama vektornya. Besarnya atau panjangnya juga nanti dia akan samakan. Nah, seperti ini juga contohnya, apakah vektor PQ itu sama dengan RS ya. Kita hitung dulu vektor PQ, Q dikurangi P, jangan lupa ya, jangan terbalik. Jadi 357 dikurangi dengan titik P di sini. 215. Dapatnya 1, 4, dan 2. Kemudian S, titik S dikurangi dengan R, itu juga sama 142. Sehingga vektor PQ itu akan sama dengan vektor RS. Nah, ini penggambarannya. Jadi ini vektor PQ dengan RS. Jika ini ditempatkan di tempat yang sama ya dia akan sama, baik itu arah maupun dengan besarnya ya atau panjangnya. Jadi ini dipindahkan ke sini, digeser ke sini, ini juga digeser ke sini. Berarti dia dua vektor yang sama. Kemudian ini jika menggalikan vektor dengan skalar jadi sama seperti matriks tadi ya. Vektor ini kan sebenarnya sebagai matriks dan ini skalar suatu konstanta. Kemudian ini penjumlahan dan pengurangan dua vektor. Ini penggambarannya ya, karena di sini kan tidak hanya besarnya saja tapi ada arahnya juga. Misalkan ini ada vektor V dan W. Jika ditambahkan berarti V ditambahkan W berarti ujung di sini kita tempatkan atau kita geser ke ujung di sini sesuai dengan besarnya ini. Jadi penjumlahannya adalah dari sini ke sini. Itu adalah V ditambah dengan vektor V ditambah dengan vektor W. Kemudian pengurangannya, awalnya ini vektor W-nya arahnya ke sini, kemudian kita karena dikurangkan berarti kita jadikan minus ya. Minus itu berarti besarnya sama tapi arahnya dia menjadi kebalikannya. Jadi seperti ini. Kemudian setelah itu dia sudah dibalik,
sama seperti ini, jadi ujungnya ditempatkan di sini, berarti ini adalah pengurangannya. Jadi ini sama ya, antara yang ini dengan ini itu sama, tapi yang atas itu ditambahkan sehingga hasilnya yang ini seperti ini, vektornya ke sini, yang ini dikurangkan sehingga hasilnya ke bawah seperti itu. Jadi itu penggambarannya untuk penjumlahan dan juga pengurangan. Nah, kemudian ini vektor satuan ya. Jadi setiap vektor biasanya dinyatakan juga dengan ada vektor satuannya. Itu dalam koordinat I, J, dan K ya. Jadi misalkan ini vektor A itu bisa dituliskan seperti matriks ya. Terkurung siku seperti ini. Komponennya ada A1, A2, dan A3. Tapi bisa juga dinyatakan dalam bentuk vektor satuan, yaitu A1 kali KI ditambah A2J ditambah A3 kalikan K. Atau sebaliknya juga ya. Untuk ini bisa juga dituliskan seperti ini dalam koordinat. Nah, vektor satuan itu berarti I-nya itu adalah hanya di nilai 100 ya. Jadi itu 100, kemudian J-nya 01, 0, dan ini adalah 001 yang ini. Nah, jadi misalkan tidak ada hanya 2I dan 2K, berarti dia hanya di X dan di Z-nya saja. Jadi seperti ini. Contohnya ini, vektor ini dituliskannya A kalikan I ditambah BJ. Ini AB kalikan CK. Nah, ini adalah contohnya, ada titik P dan Q, tentukan vektor posisi P dan Q-nya, kemudian vektor jarak dan juga panjang dari RPQ-nya, kemudian penjumlahan vektor posisi P dan dengan Q-nya. Jadi vektor posisi hanya dikalikan dengan matriks satuannya, atau dituliskan jadi I ditambah 2J dan juga ditambah 3K ya di sini. Sama juga untuk vektor posisi Q seperti itu. Kemudian vektor jaraknya berarti R dari PQ itu titik vektor posisi Q dikurangi dengan vektor posisi P. Ini 2 dikurangi 1, 1 minus 2 dikurangi 2 minus 4 dan seterusnya seperti ini. Vektor jaraknya ya. Kemudian panjangnya berarti kita kuadratkan, kemudian kita jumlahkan dan diakarkan. Jadi masing-masing kita kuadratkan, 1 kuadrat minus 4 kuadrat tambah ini minus 2 kuadrat dijumlahkan kemudian diakarkan. Jadi ini panjang dari vektor PQ tadi. Penjumlahannya jadi ini tinggal dijumlahkan 1 ditambah 2, 3, 2 ditambah dikurang minus 2 berarti kosong ya. 3 ditambah 1 menjadi 4K. Nah, kemudian selanjutnya kita membahas mengenai hasil kali dalam dan juga hasil kali silang ya. Jadi di kalkulus vektor ya nanti akan berhubungan dengan istilah-istilah gradien dan lain-lain, divergen dan lain-lainnya. Kemudian ya ini harus dipahami dulu antara hasil kali dalam atau dot product dan juga hasil kali vektor atau cross product. Jadi hasil kali dalam itu dot product ya, berarti notasinya juga di sini titik ya. Notasi dari kalinya adalah titik. Jadi suatu vektor A dikalikan vektor B, hasil kalinya adalah panjang dari vektor A dikalikan panjang dari vektor B dikalikan kosinus dari gamma. Ini panjang ini kan, panjang dan ini dan B itu kan nilainya skalar ya. Jadi nih hasil kali dalam atau dot product itu akan menghasilkan suatu nilai skalar ya.
nilai eh, yang hanya mempunyai besarnya saja, tidak mempunyai arahnya. Kemudian gamanya itu adalah sudut antara vektor A dengan vektor B. Kemudian jika dia ortogonal, ortogonal itu artinya dia tegak lurus ya. Jadi sudut gamanya itu adalah membentuk sudut 90 derajat, sehingga hasil perkaliannya adalah 0. Jadi di sini udah gamma adalah sudut antara dua vektor A dan juga vektor B-nya. Nah, jadi ini hasil kalinya antara sudutnya jika dia tegak lurus atau ortogonal, dia hasil kalinya 0. Jika dia lebih kecil dari 90 derajat, dia positif, dan lebih besar dari 90 derajat, dia negatif. Kemudian panjangnya itu ya sama seperti ini, akar dari A kuadrat. Nah, jadi kemudian dari hasil perkalian tadi kita bisa menentukan sudut antara dua vektor. Cos gamanya itu adalah ini, perkalian dotnya dibagi dengan panjangnya. Jadi panjangnya itu untuk vektor A ini hanyalah akar dari kuadrat perkaliannya. A dikalikan A dan B dikalikan B. Nah, jadi ini contohnya ya. Tentukan hasil kali dalam dan panjang dari vektor A dan B, kemudian sudut vektornya. Jadi hasil kali dalam sama seperti menghitung ya determinannya ya. 1 dikalikan 3, kemudian ditambah dengan 2 kali minus 2, dikalikan ditambah 0 kalikan 1 ya. Seperti ini. Jadi itu adalah hasil kali dalam antara vektor A dikalikan vektor B, itu hasilnya minus 1. Nah, itu akan sama dengan di sini kan diminta hasil kali dalamnya ya. Sudah, kemudian panjang dari vektor A-nya adalah berarti kita akarkan A kalikan A-nya, berarti ya dikalikan itu sendiri ya. 120 lagi. Jadi hampir sama menjadi menghitung panjangnya. Jadi 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Hasilnya akar 5. Ini panjangnya untuk B akar 14. Kemudian sudut antara vektor-vektornya ya kita bisa menghitungnya dari A kalikan B itu sama dengan panjang A kalikan panjang B dikalikan kosinus gamma ya. Gammanya yang ingin kita carinya berarti minus 1 dibagi perkalian akar 5 dikalikan akar 14, kemudian dicari arkus dari kosinusnya ya, atau kosinus pangkat minus 1-nya. Dari nilai ini adalah segini, sehingga sudutnya adalah 96,865 derajat. Nah, kemudian ini adalah hasil kali vektor atau cross product. Notasinya berarti perkaliannya silang ya. Kali silang bukan dot lagi. Jadi nanti di sini perkalian antara vektor A dengan vektor B itu hasilnya adalah suatu vektor juga. Sehingga selain mempunyai besar, dia juga mempunyai arah. Hasil kali silang hasilnya adalah vektor, misalkan V. Nah, kemudian dia bisa hasil kali cross productnya itu berarti vektor A vektor V-nya itu dia akan tegak lurus terhadap vektor A dan juga tegak lurus terhadap vektor B. Hasil kali silang dari kedua vektor ini ya, dia akan tegak lurus baik terhadap A maupun terhadap vektor B.
Nah, kemudian hasil kali dua vektor ini merupakan luas alas dikalikan tinggi dari vektor tersebut ya di sini. Jadi misalkan kita ingin menghitung luas paralelogam ini, kita bisa menghitungnya alasnya dikalikan tingginya. Itu adalah hasil kali dua vektor itu nanti. Vektor B dikalikan vektor H. Kemudian setengah untuk luas segitiga ya berarti nanti hasil kali paralelogamnya itu dikalikan setengah ya. Sehingga nanti luas segitiganya seperti ini, yaitu setengah A kalikan B. Ini vektor A dikalikan vektor B dikalikan sinus dari sudutnya ya. Seperti itu, dia akan sama seperti ini. Karena H di sini kan itu bisa digantikan menjadi B kalikan sinus. Ini kan sinusnya ya. Jika ini adalah sudut tetanya, berarti H-nya adalah sama dengan nilai B dikalikan sinus theta. Nah, jadi ini panjangnya ya, atau hubungannya antara panjang dari hasil cross product, panjang dari hasil kali vektor ini itu akan sama dengan panjang A dikalikan panjang vektor B dikalikan sinus theta. Kemudian sudut antara dua vektor itu ya berarti adalah tetanya yang ya besarnya antara 0 sampai 180. Jika dia paralel sudutnya atau vektor A dan vektor B itu paralel atau sudutnya 0 derajat atau 180 derajat, maka hasil kali silangnya dia akan menjadi 0. Nah, sinus di sini kan 0. Kemudian ini aturan tangan kanan berarti ini hasil kalinya ya. Tadi kan disebutkan hasil kali silang dia akan tegak lurus baik terhadap A maupun terhadap B di sini. Jadi di sini itu ya seperti ini. Dia akan tegak lurus seperti itu. Ibu jarinya menandakan dari hasil kali silangnya. Kemudian jika kita jadi ini untuk menghitung hasil kali silangnya ya. Jadi misalkan vektor V merupakan hasil kali silang antara vektor A dikalikan dengan vektor B. Jadi kita bisa vektor A-nya kan bisa kita tulis seperti ini. Nah, jadi untuk menghitung V hasil kali silangnya itu kita menghitung determinannya. Jadi determinannya di mana baris kesatunya adalah vektor satuannya I, J, dan K-nya. Kemudian ini V yang awalnya ya, vektor A, ini satuan, ini vektor A-nya, kemudian baris ketiganya adalah vektor B. Nah, di sini ya kita menghitung determinannya, tapi di sini I, J, K ya. Jadi dari sini I, yang ininya pengalinya adalah I, kemudian ini J, kemudian ini K di sini. Jadi yang I itu berarti yang ini bagian ini ditutup, determinannya yang dihitung A2, A3, B2, B3. Kemudian jangan lupa yang bagian karena ini positif, yang bagian ini negatif ya. Jadi ini minus J berarti yang ini ditutup, berarti sisa A1, A3, B1, dan B3. Kemudian ini K berarti ini kali ini dikurangi ini kali ini. Jadi hasilnya nanti dalam I, J, dan K ya, dalam bentuk vektor. Jadi mengikuti determinan matriks 3 kali 3 ya. Karena kan vektornya I, J, dan K, berarti 3 kali 3. Nah, jadi contohnya tentukan hasil kali vektor dari vektor A dan vektor B seperti ini ya. Jadi seperti ini penulisannya.
Jadi kita menghitung determinannya di mana baris yang pertama adalah I, J, dan K-nya, kemudian ini adalah vektor A-nya, yang ini adalah vektor B-nya. Kemudian I-nya berarti kan ini ya, tinggal ini kali ini dikurang ini berarti 1, atau nanti menjadi I. Oh, salah, menjadi 0 berarti tidak ada. Kemudian J-nya itu minus dulu ditulis. Pakaian dari ini kali ini 0, ini kali ini juga 0. Kemudian tinggal K-nya, ini ditutup, ini kali ini 0, minus dari 3 kali 1 minus 3. Jadi hasilnya adalah minus 3K. Atau bisa ditulis seperti ini, 0, 0, minus 3 juga. Tapi seperti ini juga tidak apa-apa ya. Jangan lupa saja menuliskan K-nya di sini. Nah, ini cara menghitung luas segitiga dengan cross product tadi ya, karena tadi kan kita bisa menghitung luas parallelogram, jadi luas segitiganya nanti hasil kalinya dikalikan dengan setengah. Jadi luas segitiga A dari titik A, B, dan C seperti ini titik-titiknya. Nah, kita bisa menghitungnya. Luas segitiganya adalah luas dari setengah kali luas paralelogramnya, kemudian setengah kali cos produknya dari dua sisi yang berdekatan. Jadi misalkan ini A, ini B, ini C. Misalkan ya, ini gambarnya cuma ilustrasi saja, bukan titik-titik ini. Berarti kita bisa mengukurnya seperti ini ya. Ini adalah sudut antara keduanya. Berarti hasil cross produknya adalah AB dan juga AC di sini. Jadi yang berdekatan ya. Jadi hasil kali luas paralelogramnya adalah cross product dari dua sisi yang berdekatan. Jadi ini AB dan AC. Atau bisa juga BC dan juga CA, atau yang berdekatan saja seperti ini. Jadi dua yang berdekatan ya. Di sini contohnya adalah A dan B, kemudian nanti A dan C ya. Jadi A dan B adalah titik B dikurangi dengan titik A, 0 dikurangi 1, kemudian 8 dikurangi 2, dan juga 5 dikurangi 4. Dikurangi minus, ini minus ya, minus 4. Jadi ini adalah vektornya yang akan nanti kita kalikan. Nanti ya bisa juga misalkan B ke A atau B C seperti ini juga. Nanti hasilnya sama ya, karena di sini kan luas segitiganya itu nanti panjangnya. Jadi hasilnya adalah skalar. Luas segitiganya ya nanti panjangnya dari hasil kali vektor ini. Nah, ini dimana hasil kali vektornya adalah seperti ini. Jadi kita kalikan vektor ini dengan vektor ini, IJK, kemudian ini minus 1, 6, 9 dulu, kemudian 2, minus 8, dan 8 di sini. Jadi urutannya juga jangan AB dulu ya, seperti penulisannya di sini. Kemudian ini juga sama, jadi I dikalikan 6 kali 8 dikurangi minus 8 kali 9. Kemudian ya ini hasilnya dalam bentuk vektor seperti ini. Kemudian kita cari panjangnya ya. Setelah ini kan cari panjangnya, berarti ini dikuadratkan, dijumlahkan, kemudian diakarkan. Jadi didapat 122,85. Nah, ini masih luas paralelogramnya ya. Luas segitiganya harus dikalikan setengahnya tadi. Jadi luas segitiganya adalah 61,425. Hasilnya adalah skalar. Jadi tadi bisa kalian coba juga, misalkan bukan vektor AB dikalikan vektor AC, atau bisa juga yang lainnya. Vektor yang lain juga bisa, tapi harus yang dua sisi yang berdekatan.
Nah, ini contohnya juga sama ya, seperti tadi, hanya PQ dan R, jadi sama juga bisa dua sisi yang berdekatan itu adalah PQ dikalikan juga PR, jadi titiknya sama ya, titik P di situ. Sebentar ya. Baik, mungkin kita lanjutkan untuk kurva bidang dulu ya. Masih ada sedikit waktu atau kalian ada kuliah lagi setelah ini? Nggak ada, Pak. Ya, kita lanjutkan saja untuk kurva bidang dulu ya. Jadi kurva bidang adalah suatu kurva yang terletak di dalam ruangan tertentu ya, ruang dua dimensi. Misalkan seperti ini dalam vektor ini yang bisa dinyatakan dalam vektor I dan juga J. Jadi misalkan fungsi vektor ini A cos dan juga B dan X sin itu adalah merupakan suatu bentuk atau kurva yang berbentuk elips seperti ini ya. Ini A-nya, panjang A, ini adalah panjang B-nya. A cosinus, kemudian ini. Nah, jadi contohnya saja langsung. Jadi misalkan ada titik A, B, dan C, tentukan vektor yang tegak lurus, vektor AB, dan juga vektor BC. Ini artinya kan vektor yang tegak lurus itu kan tadi ya, hasil kali vektornya ya. Dimana hasil kali vektor itu kan pasti dia akan tegak lurus terhadap vektor yang dikalikannya. Jadi yang dicari di sini vektor yang tegak lurus, berarti kita tinggal kalikan silang. Atau bisa juga vektor yang ortogonal. Ortogonal itu artinya dia tegak lurus juga. Kemudian dihitung persamaan bidangnya yang melewati titik A, berarti persamaan garis ya, atau bidang X, Y, Z yang melewati titik A, berarti nanti X, Y, Z-nya itu adalah dikurangi dengan titik A ini. Atau yang tegak lurus berarti kita cari dulu ya tadi vektor yang hasil kali silangnya itu. Jadi vektor tadi itu harus melewati titik A. Jadi lebih jelasnya kita lihat di sini saja ya. Jadi dari titik di sini kita untuk menghitung vektor AB dan juga vektor BC-nya ya. Vektor AB berarti titik B dikurangi A seperti ini. Vektor BC titik C dikurangi B. Kemudian hasil kali vektor itu pasti menghasilkan suatu vektor yang tegak lurus terhadap kedua vektor yang dikalikannya. Atau disebut juga normalnya ya, N-nya. Jadi dia akan tegak lurus bidang yang dibentuk vektor AB dan juga BC. Jadi yang ditanyakan di sini berarti vektornya adalah vektor N yang merupakan hasil kali silangnya. Hasil kali silang AB dengan BC tadi. Jadi ini A dengan BC. Itu didapatkan vektor N-nya adalah ini. Di mana arah ini adalah tegak lurus dari sini. Kemudian persamaan bidang yang melalui titik A dan tegak lurus berarti kalau ini tegak lurus vektor ini berarti kita harus cari dulu ininya ya. Maksudnya jika A-nya itu tidak ditanyakan langsung ke B berarti ya sama saja kita harus menghitung dulu vektor yang tegak lurus AB dan BC-nya. Jadi kita tinggal vektor ini harus melalui titik A ya. Jadi tinggal ini kan X ya. X-nya itu harus melalui titik 1, 3, 2 berarti ditulis X minus 1. Kemudian Y di sini ini koefisiennya 1 ya. Y minus 3. Kemudian Z minus 2. Seperti itu. Sama dengan 0. Nah nanti kan pasti persamaan ini akan melalui titik A di sini. Nah kemudian dia juga dikalikan dengan ya ini tinggal dikalikan saja minus 5 kalikan X kemudian ditambah 5 ya. Nanti
nanti dapat ininya 20 ya. Untuk apa? Total dari sini. Ditambah Y, kemudian jadi minus 5 di sini, 18 ini jadi 20. Kemudian ini persamaannya adalah seperti ini. Nah, kemudian persamaan ini juga akan melewati garis dari titik B ini atau dengan titik C ini. Jadi misalkan tidak diketahui garisnya melalui titik A itu akan sama juga jika kita menghitung ini melalui garis ini, itu akan sama juga persamaannya. Jadi seperti itu ya, untuk mencari kurva bidang tadi. Ada pertanyaan sampai sini, jadi hari ini sampai kurva bidang saja ya.